Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kehadirannya sehingga kita semua dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita akan menyampaikan eh, materi artikel yang berjudul Analisis Kebutuhan Mesin Menggunakan Routing Sheet dan Produk Proses Chart atau MPPC, Studi Kasus PT MMP Indonesia, yang dimana beranggotakan Bagas Dirgantara. Boleh say hi. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Dirgantara. Nah, selanjutnya ada Ricky Maulana Ya, perkenalkan saya Riki Maulana. dan ada Dewi Kartika. Boleh Ya, raise hand mungkin. perkenalkan nama saya Dewi Kartika. Selanjutnya ada Nurul Fadilah. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila. Terus ada Mas Lutfi Novabianto. Halo, saya Lutfi Novabiranto. Nah, yang terakhir ada saya sendiri. Perkenalkan, saya Azzakir Fatola Raffi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke penyampaian materi yang pertama. Silakan untuk rekan penyampaian materi. Ya, adapun abstrak dari penelitian kali ini yaitu penelitian ini menghasilkan kebutuhan mesin pada proses produksi pulpen menggunakan routing sheet dan multi product process chart atau MPCC di PT MPV Indonesia. Proses produksi melibatkan beberapa jenis mesin yang terdiri dari seperti mesin mixer, injection molding, injection mold, ink refill, dan mesin tip yang digunakan untuk memproduksi berbagai komponen pulpen. Data proses operasi diolah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, termasuk wawancara dan analisis data perusahaan, seperti efisiensi mesin, reliabilitas, dan tingkat scrap. Hasil penelitian menghasilkan routing sheet untuk menghitung kebutuhan mesin setiap proses dan MVVC untuk memvisualisasikan alur proses produksi. Penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan mesin serta aktual pada setiap proses telah memenuhi spesifikasi produk dengan total 81 mesin untuk semua proses produksi. Kesimpulan menunjukkan pentingnya routing sheet dan MVVC untuk perencanaan tata letak fasilitas produksi secara optimal. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan visualisasi penempatan mesin sesuai kaidah dan tata letak fasilitas. Kata kunci dari penelitian kali ini yaitu routing sheet, multi product process chart atau MVVC, tata letak fasilitas, kebutuhan mesin, dan produk pulpen. Baik, selanjutnya di bagian pendahuluan terdapat definisi dari tata letak, yaitu merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang menentukan efisiensi operasional perusahaan dalam jangka panjang. Di samping itu, pegawai dapat bekerja lebih efisien sehingga produktivitas meningkat, menurut Ramdan et al. Tahun 2021. Kemudian, tata letak fasilitas produksi yang tepat dapat meningkatkan kinerja dari produksi. Perancangan tata letak fasilitas produksi dengan mempertimbangkan aliran produksi dan tata letak produksi dapat membantu kelancaran produksi menurut Hapsari dan Kurniawan tahun 2020. Selanjutnya, definisi routing sheet yaitu suatu tabulasi atau langkah-langkah yang terdapat proses produksi komponen tertentu secara rinci berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Itu menurut Fitrian dan Komariah tahun 2021.
Kemudian selanjutnya, menurut Andre dan Sugiono pada tahun 2018, routing sheet dibuat berdasarkan Operation Process Chart atau OPC. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha untuk memperoleh sejumlah produk jadi yang diinginkan, itu menurut Setiawan et al. Tahun 2020. Selanjutnya, pengertian dari OPC atau Operation Process Chart sendiri yaitu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material, mulai dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Kemudian, eh, selanjutnya itu definisi mengenai MPPC. Tujuan dari pembuatan multi produk proses chart atau MPPC yaitu untuk dapat memahami aliran proses produksi suatu produk secara keseluruhan, beserta dengan total waktu pengoperasian mesin yang digunakan itu menurut Oktra Rianingrum dan Purwaningsih pada tahun 2020. PT MMP Indonesia merupakan persero terbatas atau PT yang akan dibangun untuk memproduksi pulpen. Perusahaan ini mempunyai anggaran yang terbatas dan sudah dialokasikan ke berbagai kepentingan yang salah satunya yaitu kebutuhan akan membeli peralatan produksi yaitu mesin. Mesin yang akan dibeli untuk produksi pulpen diantaranya itu mixer, injection mold, ink refill, tip, dan meja fabrikasi. Dikarenakan akan ada pembangunan dari PT tersebut, maka diperlukannya analisis kebutuhan mesin untuk dapat mengoptimalkan dana anggaran pembelian mesin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan dan bagaimana part-part dan finished good diproduksi dari mesin. Output yang diharapkan pada penelitian ini yaitu routing sheet dan MPPC atau Multi Product Process Chart. Baik, selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh Baik Kiri. untuk metode penelitian di sini penelitian dilakukan pada PT MPP Indonesia dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2024. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif yang hasil dan pembahasannya dijelaskan melalui angka-angka yang sudah dilakukan pengolahan data dan digambarkan menggunakan kalimat secara deskriptif. Menurut Rustamana et al. 2024, riset ilmiah yang tuntut terhadap bagian dan fenomena serta cause dan efek pada hubungan-hubungannya merupakan pengerjaan dari metode kuantitatif. Selain itu, metode kuantitatif juga dapat diartikan sebagai kegiatan eksplorasi sistem terhadap suatu peristiwa dengan mengambil data yang dapat diukur dengan statistika, matematika, atau komputasi. Nah, pengumpulan data yang dilakukan ini melalui wawancara dan data perusahaan wawancara, yaitu komunikasi dua atau lebih individu yang dilaksanakan dengan tatap muka, mana sebelah pihak berperan mengajukan pertanyaan dan pihak lainnya berperan menjawab pertanyaan tersebut menurut Padalah 2021. Nah, tujuan dari wawancara sendiri itu untuk mendapatkan informasi dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Data perusahaan yang diperlukan untuk pengolahan data yaitu peta proses operasi, output part dari mesin per siklus, dan presentasi scrap setiap pembuatan part. Pengolahan data MPPC, pengolahan data menghasilkan output yang ditampilkan berupa routing sheet dan multi product process chart atau MPPC. Nah, penelitian ini dilakukan guna mengetahui kebutuhan mesin pada setiap part dan menggambarkan alur part yang akan melewati mesin mana saja. Berikut adalah alur penelitian yang digambarkan melalui flow chart. Nah, untuk pertamanya itu ada memulai penelitian, lalu kita mencari studi literatur mengenai analisis kebutuhan mesin. Kita menggunakan beberapa web seperti Scholar dan lain-lain. Setelah itu kita akan mengidentifikasi masalah penelitian. Lalu di sini ada pengumpulan data melalui wawancara dan data historis. Setelah mengumpulkan data, kita mendeskripsikan data melalui routing sheet dan multi proses product chart atau yang disingkat MPPC. Setelah kita
mendapatkan deskripsi data, lalu kita akan menyimpulkan dan menyarankan, lalu selesai. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari artikel yang sudah kita buat. Adapun peta proses operasi yang ada pada perusahaan pada pembuatan pulpen. Peta proses operasi ini dibuat berdasarkan data dari wawancara yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Peta proses operasi dijadikan patokan untuk pembuatan routing sheet, sedangkan routing sheet menjadi patokan untuk membuat MPPC. Selain itu juga terdapat data kuantitas part dari mesin dalam satu siklus, presentasi reliabilitas dan presentasi efisiensi mesin yang ditampilkan pada eh, eh, tabel satu di sini. Di sini ada nama partnya, ada ukuran, ada kuantitas per siklus, ada persen reliabilitas dan persen efisiensi mesin. Selain itu, untuk membuat routing sheet, semua proses part dijabarkan untuk mengetahui waktu siklus, jenis mesin, dan presentasi scrapnya. Berikut dijabarkan tabel urutan proses untuk pembuatan salah satu part pada body pulpen. Di sini untuk membuat body pulpen, ada tiga proses, yaitu yang pertama ada pencampuran biji plastik dengan pigmen, yang kedua ada pemanasan campuran pada suhu 200 Celcius, dan ada pencetakan campuran. Di sini disertakan juga nama mesinnya, persen scrapnya, dan waktu per siklusnya. Setiap proses dijabarkan durasinya untuk mendapatkan data produk mesin per jam dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu 3.600 detik dibagi dengan waktu proses dalam satuan detik. Dari rumus di atas dapat diketahui untuk produksi mesin per jam pada proses pencampuran biji plastik dengan pigmen pada pembuatan bodi adalah sebagai berikut. 3.600 detik dibagi dengan 8 detik. 8 detik itu adalah lama proses pencampuran biji plastik. Dihasilkan yaitu 450 pieces untuk proses pencampuran biji plastik. Maka dari itu, data routing sheet sementara dapat ditampilkan sebagai berikut. Berikut adalah data dari routing sheet pembuatan body pulpennya saja. Di sini tertera produksi per mesinnya berapa, dan ada persen scrapnya berapa. Kemudian, ada data bahan yang diminta untuk kebutuhan produksi pada proses tiap partnya. Rumusnya itu bahan yang diminta sama dengan kuantitas per siklus dikali produk mesin per jam. Untuk mengisi data bahan yang diminta harus dikerjakan dari proses yang paling akhir dahulu dari sebuah part. Bahan yang diminta untuk proses pencetakan body pulpen berdasarkan rumus di atas, yaitu bahan yang diminta itu berdasarkan data yang di sini ada 12 pieces dikali dengan 450 pieces yang sudah kita dapat dari rumus produk mesin per jam, dihasilkan 14.400. Selanjutnya untuk data bahan yang disiapkan ada hubungannya dengan bahan yang diminta. Berikut adalah rumus yang disiapkan. Bahan yang disiapkan rumusnya itu adalah bahan yang diminta dibagi dengan satu dikurang persen scrapnya. Jadi untuk proses pencetakan body pulpen yaitu bahan yang disiapkannya yaitu 14.400 dibagi satu dikurang scrapnya itu 0%. Hasilnya itu 14.400. Bahan yang disiapkan pada proses paling akhir akan menjadi nilai bahan yang diminta pada proses sebelumnya. Jika bahan yang disiapkan pada proses pencetakan body senilai 14.400, 1.440, maka bahan yang diminta pada proses pemanasan yaitu senilai 1.440. Hal ini dilakukan sampai proses paling awal. Jadi pengerjaannya itu dari proses yang paling bawah dia naik ke atas. Jadi bahan yang disiapkan misalkan ini untuk di pembentukannya itu 15.703,4. Ini udah dihitung dari rumusnya. Kemudian bahan yang disiapkan ini akan menjadi nilai bahan yang diminta untuk produk proses yang di atasnya. Di sini eh, proses proses yang di atasnya pembentukan ini kan yaitu pemanasan. Maka nilai bahan yang disiapkan ini pada pembentukan akan menjadi nilai bahan yang diminta pada proses pemanasan. Rumus dari efisiensi mesin adalah sebagai berikut. Efisiensi sama dengan bahan yang disiapkan dibagi dengan efisiensinya yang digunakan itu yaitu 95%. Di sini berarti efisiensi mesin untuk pembentukan bodi pulpen berdasarkan rumusnya yaitu
15.703 koma 4 dibagi dengan 95% hasilnya yaitu 16.529,9. Selain itu ada data kebutuhan mesin secara teori dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu efisiensi mesin yang tadi kita cari dibagi dengan produksi mesin per jam dikali reliabilitas dikali dengan jam kerja per hari. Di sini untuk proses pembentukan bodi berdasarkan rumusnya itu 16.529,9 dibagi dengan 1.200 ini produksi mesin per jamnya dikali dengan reliabilitasnya itu yang sudah kita tentukan di awal tadi 0,8 dikali dengan jam kerja per hari. Jam kerja per harinya itu 8 jam. Dihasilkan kebutuhan mesin secara teorinya itu 2,15. Kebutuhan mesin secara aktual adalah kebutuhan mesin yang secara teori dibulatkan ke atas. Kebutuhan mesin secara aktual pada proses pembentukan bodi adalah 3 karena 2,15 ini dibulatkan ke nilai yang atas. Jadi eh, ke- membutuhkan mesin sebanyak 3 mesin. Maka dari itu kita dapat membuat routing sheet sebagai berikut. Dari rumus-rumus di atas dapat dibuat routing sheet untuk pembuatan pulpen sebagai berikut. Di sini tertera ada partnya. Yang pertama ada body pulpen dengan ada tutup atas, tutup bawah, tutup pulpen, labeling sampai dengan pulpennya. Tertera semua di routing sheet. Setelah itu eh, gambar di gambar 3 ini yaitu adalah gambar MPPC. Gambar MPPC ini adalah dibuat berdasarkan dari routing sheet yang sudah kita buat tadi. Bedanya di sini kalau MPPC ini dia menjelaskan bagaimana part dari sebuah pulpen. Di sini kan studi kasusnya pulpen ya. Partnya itu melewati mesin-mesin yang mana saja sih. Di sini sebelah kiri ini adalah keterangan dari nama mesinnya. Sedangkan di sebelah yang paling kanan ini ada nilai teoritis dan aktualnya. Jadi MPPC adalah penjabaran part-part mana saja sih yang melewati mesin gitu. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya proses pembuatan pulpen melibatkan berbagai mesin untuk menghasilkan dari sebuah part hingga menjadi produk jadi. Pada pembuatan bodi, tutup atas, tutup bawah, dan tutup pulpen membutuhkan sebanyak 22 mesin mixer dan 27 mesin injection molding dan satu molding 1 dan 9 mesin injection mold 2. Untuk proses pelabelan pada body pulpen menggunakan 2 mesin, sedangkan untuk 16 refill. Selain itu, proses untuk pemotongan tip dilakukan kita butuhkan 2 meja fabrikasi. Kemudian multi produk proses chart atau MPPC digunakan untuk menggambarkan tahapan setiap bagian pulpen yang memerlukan berbagai mesin sehingga akhirnya menjadi finish good. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasikan mesin-mesin yang sudah tertera pada routing sheet dan MPPC berupa penempatannya sesuai dengan kaidah perencanaan tata letak fasilitas. Oke, mungkin eh, terima kasih banyak pada teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi atau review dari artikel yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri aja Zoom pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.